Yuk. Halo guys. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita mau ke kebun kopi di Babulu, Penajam Pasir Utara. Ini bersama Mas Gembul. Halo. Dan Mas Aspian dan Mas Halo. Andi. Semoga perjalanannya baik. Astagfirullah, ya Allah. Ikut. Seperti biasa, melihat kopi. Melihat kopi, tidak ada stoknya? Tidak ada. Habis dijual. Oh, habis dijual kan? Nggak apa-apa. Pengen main-main, ngobrol-ngobrol sini. Jadi kita mau masuk ke dalam kebun kopinya Kai. Allahu Akbar. Dan lumayan cukup ini kalau enggak hati-hati ini bisa keceglong. Keceglong bahasa Indonesia nya apa keceglong? Tergelincir. Ini dah. Iki dah. Oke. Hampir mendekati pohon kebun kopi. Ini kan sungai bawah. Sungai? Ono sungai? Besok iya. Tapi tidak bisa. Dia kalau hujan deras baru besoknya rasanya. Ini salah satu pohon kopi yang masih muda, belum matang. Kita terus jalan masuk dalam. Ini juga pohon kopi. Waduh. Kecoplok. Ini juga pohon kopi. Tinggi-tinggi ya pohonnya ya. Masih muda juga. Ini Mas Andi nih. Mas. Di sana yo. Oh, iku kok ono sing ijo keabang-abangan. Di sini masak neng pohon kucing sampai. Oh, iya. Ini yang sudah terlalu lama. Mas, coba. Apa? Sharing. Nah, sharing kayak gini. Nah, ini yang sudah hampir matang. Kayak kurang matang tapi kayak belum matang. Kayak atas mana loh. Buah yo. Iya.
Aduh, coba ya. Sampai. Lah, jalan. Ya. Oke. Iya, cek kurang matang, Dik. Oke. Mantap. Bismillah. Oh, ini lagi. Ini sebetulnya belum waktunya matang. Ini daging kopi dan parchment. Ini parchment. Nah, buahnya bijinya belum matang. Seharusnya ini masih dalam tahap masih panjang. Dan ini namanya cascara. Sekarang digunakan untuk teh, tapi harus dikeringkan dulu sebelum dibuat teh. Tapi itu hanya satu gitu. Enggak, itu kan belum sama kali kan. Kalau enggak kita jadi pihak di mana? Nah, masalah sih kan lahannya sebetulnya. Masuk di wilayah Lampung Barat, mestinya minta dana cerasa berapa kan untuk pengelolaan kopi. Masuk loh itu, senang berarti mereka pemberdayaan lahan di sekitar perusahaan. Bisa itu nanti. Ayo kita kontak. Ini di dalam. Nggak tahu sih. Sana. Tapi kalau di dalam, ini enggak boleh oleh sini. Bisa. Ini kopi yang sudah. Sudah. Itu yang apa ya? Jenisnya semua. Iya sama. Yang di sarang alang sana, ya sama juga jenisnya kayak gini. Ya, sebenarnya supaya apa ya? Maksimal dan juga lebih bisa tahu oh yang ini umur sekian, yang ini umur sekian, seperti itu sebenarnya. Berarti identifikasi pohon juga. Sebenarnya itu harus supaya benar-benar tahu gitu. Oh yang ini baru tumbuh lagi, yang ini gitu. Nah cuman yang paling utama sebenarnya kalau mau dibiarkan seperti ini pun bagus. Sampai garing yang pohon awet ini. Iya tuh, itu jadinya overrun ini. Iya jadi ya perannya pemuda seharusnya sih yang membantuin kai tadi, dampingin terutama Mas Andi, Mas Gembul, Mas Asya ini gimana kalau waktunya panen bisa dikomunikasikan sama kai kan, boleh nggak bantuin gitu kan ya. Ya sebetulnya ini wah kaya ini sebetulnya seharusnya sih ya. Jadi dalam sekali penjualan itu satu hari itu hampir 1 karung deh kalau pas musim panen itu. Dia mampu menghasilkan 1 karung, cuman yaitu dengan biji yang masih kompleks, ada hijau, merah, campur, masih dia. Karena sistemnya masih tradisional dan manual. Gitu tadi. Dan jadi masih pakai ditumbuk gitu ya. Iya, ditumbuk juga. Terus karena kan dia tidak ada perawatan dari pohonnya sendiri, jadi pohon ini menjulang tinggi. Ketika sudah ditarik ke bawah, mana yang dapat itu yang kita ambil dimasuk dalam keranjang. Oke. Nih tinggi kurang lebih 2 meteran lebih nih, lebih 2,5 meter, hampir 3 meter lah ini pohonnya. Luar biasa sih, banyak ini sebenarnya aset ini. Iya asetnya, karena satu-satunya
warga yang mempunyai lahan kopi masih bertahan sekitar 2 hektar itu masih utuh natural ya, hanya KAI ini. Yang setahu saya Sebabulu, Kecamatan Babulu, saya survei mulai dari Sarangalang, Babulu Laut sampai Babulu Darat, masing-masing desa, hanya KAI ini yang mempunyai lahan 2 hektar masih pure tanaman kopi, dan kompleks lainnya masih ada. Karet ya, Karet tadi. masih ada, aren Tadi masih ada, aren. buah-buahan lah intinya di sini. Ada duriannya juga sudah Oh, menjulang tinggi. tuh. Wow. Waalaikumsalam. Ini durian. Durian, Oke. mangga. Mangga. Cempedak itu. Mana? Cempedak. Oh, itu cempedak. Pantas Liberica rasanya cempedak karena ada buah cempedak. Masuk di area ini serasa masih masa 90-an, natural masih. Di sini ada kompleks tanaman-tanaman, kopi, ada coklatnya juga, ada cempedaknya. Kalau kita dulu masa kecil dulu kan bingung cari buah. Nah, kita masuk sini serasa masih zaman-zaman SD atau SMP, kita bingung-bingung cari buah dulu. Oke. Ya, luas ya, 2 meter tuh ada pohon yang tinggi. Ini bertahun-tahun loh tumbuhnya. Baru ditebang buat kapas, buat kalian ambil aja ya kan. Luar biasa memang. Di saat semuanya beralih ke sawit, KAI ini masih bertahan, ya kan? Iya, benar. Buat mempertahankan kopi dan untuk bertahan hidup juga. Hidup sebatang kara ya, Sebatang kara ya? kayaknya. Kayaknya siapa namanya belum tahu ya. Nanti kita kenalan di situ ya, boleh ya. Kita kenal dari tahun 2017 mulai kita masuk sini hingga saat ini. Oke. Ya, karena kita ya dari sektor ekonomi kita pribadi juga belum berani mampu untuk support KAI secara full. Iya. Nah, kita cuma hanya bisa membantu KAI untuk penjualan secara tidak bisa secara global, tapi perlahan. Perlahan-perlahan. Iya. Ya mudah-mudahan pemerintah pemerintah desa Babulu, Kecamatan Babulu dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pak Bupati Abdul Ghafur Mas'ud bisa melihat ini secara langsung ya. Ini salah satu komoditas juga yang seharusnya bisa jadi potensi karena demand di pasar. Menurut Mas Andi tadi gimana Mas Andi? Demand atau permintaan pasar cukup bagus karena kita banyak ya kopi lokal. Karena kita maaf maksudnya gini, kita selama ini yang ada kedai di PPU itu semuanya kopi dari luar Penajam. Iya. Tapi sedangkan kita sendiri padahal punya nih. Iya. Kopi asli Penajam nih ada gitu loh. Betul. Kalau bisa kita olah itu sangat menjanjikan untuk identitasnya Penajam bahwa punya kopi yang seperti ini. Betul. Gitu. Oke. Untuk kedai-kedai pun bisa mempromosikan jadi buah tangan kah nanti jadinya, ataupun oleh-oleh yang asli Penajam, yang benar-benar dari asli Penajam, olahan Penajam, yaitu kopi ini sendiri. Betul sekali, ya. Sip. Mantap. Dan merah semuanya. Amin. Dan panen sama Mas Andi dan Mas Gembul nanti. Amin. Mudah-mudahan juga Pak Abdul Ghafur melihat ini. Kesini. Terus Mas Gembul dan Mas Andi dibantu mesin roasting. Amin. Supaya bisa produksi lebih baik lagi dan memiliki nilai jual yang baik. Mantap. Dukung terus kopi Indonesia, terutama Babulu Darat. Jadi teman-teman sudah percaya ya bahwasanya di Kalimantan itu terutama di desa Babulu juga ada kopi. Ini bukti nyatanya. Tadi sudah lihat-lihat, sudah keliling luasnya 2 hektar. Saya rasa 2 hektar sudah cukup untuk membuat komoditas baru untuk Babulu Darat. Ya, saya berharap ini bisa jadi buah tangan PPU Babulu Darat. Untuk menuju IKN baru. Nah, betul. Untuk menuju IKN yang baru. Lupa. Sini dah, betul. Iya, betul Bang.
Nah ini rumah kaiknya ya, rumah kaiknya, tampak belakang rumah kaik yang lola kebun kopi ini. Kenapa? Oh, ini proses pasca panennya. Oke, nah ini dia proses pasca panen yang kopi sudah dipanen ya. Boleh dibuka dah. Nanti ditutup lagi ya. Jadi ini proses penjemurannya Hmm. yang saya ceritakan selama ini. Oke. Oh, langsung mediasinya adalah langsung tanah ya. Tanah. Jadi Nah. seperti ini. Nah ini sangat. Nah, Nah, ini biji kopi yang oke. yang hasil dari kebun yang barusan kita review di dalam yang kurang lebih 2 hektar ini. Inilah yang di hasilnya penjemurannya secara manual, benar-benar manual, hanya ditutup terpal sampai kering. Ketika sudah kering di packing Ya. dan penjualannya dari kai sendiri, Ya. dia berupa kayak gini. Nanti kalau sudah berkarung-karung baru dibawa keluar ke Babulu Ya. untuk diproses jadi biji. Oke. Nanti ada tengkulak yang datang ke sini. Nah, Oke. selama ini sudah bijinya ini enggak cuman ceri merah. Yang ini saya bilang apa itu namanya? Merah, hijau, cerinya itu Campuran dicampur tadi. jadi satu. Iya, oke. Nah, ini juga yang disortir sama Mas Prima tadi malam. Iya. Ya, hasilnya ini sebenarnya Oke. dasarnya ini baru disortir. Nah, kita butuh sortirnya. Makanya kita pengen kalau bisa edukasi dengan KAI untuk memilih ceri yang warna merah aja dan tidak melalui penjemuran yang melalui langsung tanah. Betul. Seperti ini karena Iya. yang selama ini saya roasting, ketika dia dari tanah kita roasting sampai jadi bubuk kopi, itu rasa tanahnya masih terasa melengket ya. karena habis panas. Boys itu malam cuman Iya. hanya ditutup seperti tadi terpal iya. dan hawa dari tanah ini pun masuk ke dalam kopi ini Kopi. sendiri. Jadi ketika kita seduh kopi itu rasa tanahnya tuh masih terasa. Betul. Nah, jadi merusak citra rasa yang lainnya lagi. Iya, oke. Seperti itu yang selama ini saya proses di kopinya KAI ini di rumah seperti itu. Kayak di sini ya contoh. Ini bisa dibangun panjang. Itu panjang ini per 1 meter. 1 meter tek. Ini cagak di sini kasih arang-arang. Atau memang kalau memang mau biayanya sangat murah, Minimalis. ya udah pakai terpal ini. Mungkin dibikinkan dulu rangkanya. Jadi ketika nanti sudah selesai jemur, katakanlah dia sudah sore gitu ya, ditutup atau mungkin diangkat disimpan dalam rumah kayu. Dalam rumah gitu. Nah itu kalau bisa ada berbanjar-banjar gitu, banyak gitu. Iya. Dari itu loh Mas, jaring. Jaring. Dari Ya. Pakai dari. Ya. kayak anu ikan asin. Betul. Nah jadi ada medianya lagi di atasnya, bukan langsung ke tanah seperti ini. Jadi Harapannya ya supaya menghilangkan rasa tanah. rasa tanah tadi Itu yang penting. Oke, kita tutup kembali. Iya. Kita kembalikan seperti semula. Nanti dimarahin kai. Iya. Ya, Iya. saya Prima kayak dari Balikpapan. Iya. Ya pengen tahu kan Mas Andi ini kemarin cerita ke saya bahwasan sini ada kopi. Makanya saya penasaran. Ayo antar aku ke kebunnya, pengen lihat saya secara langsung. Jadi wah ternyata di dalam banyak ya Kak ya. Berapa hektar Kak? 2 hektar. 2 hektar. Iya, tapi ada teman saya sana juga Iya. yang punya 3 hektar Lu juga. tiga Banyak hektar juga. juga. Wah. Ya. Iya, sana. Tapi ini kopi saya ini tidak masuk nomor ini. Iya, terus terang aja, tidak masuk nomor. Ini di kampungan ini aja yang laku ya, Iya. terus terang aja, tidak masuk nomor ini. Iya, enggak apa-apa. Iya. Tapi ya gini, mungkin mudah-mudahan ke depan lewat Mas Andi dan Mas Gembul bisa ngebantu Iya. dari proses pasca panen. Setelah dipanen itu loh guys, dibikinkan cagak nanti ya Mas ya, dibantu ya cagak buat jemurnya itu biar
enak rasanya dan memiliki nilai jual juga nanti ke depannya, mudah-mudahan seperti itu. Oh iya, kayak kita belum kenalan, kayak namanya siapa? Fahmi. Pak Kayak Fahmi. Ya. Iya. Kayak dari mana aslinya? Sini aja dari Banjarmasin sini. Oh, Banjarmasin. Iya. Oh, udah lama berarti di sini. Lama sudah di sini dia. Itu kayak sejak kapan istilahnya itu Nanam. kopi Enggak, di sini? nanam Pak, saya beli dari orang kampung sini. Oh gitu. Iya, Oh. lalu itu turun temurun itu. Oh. Dia tidak teratur itu. Iya betul. Iya, Ah, tidak teratur. Iya, Iya. banyak tadi. Paling-paling ya itu. Kalau saya ngeramajai yang terlalu rapat, Iya. kurangin itu Oh. aja. Ya. Ini baru aja habis kuramajain. Iya. Iya. Tadi saya lihat secara langsung. Iya, dia tidak teratur itu enggak. Mm-mm. Iya, tidak teratur itu. Oke, oke, oke. Kopinya ini kopi Arabica, iya, Liberica. Arabica. Iya. Tapi jenis kampungan juga ini. Iya. Iya, Ah, iya oke, itu. oke, oke. Mm-mm. Ini kalau di sini-sini aja ya lumayan aja ya, lumayan Alhamdulillah. aja. Iya. Kalau untuk ekspor ini nggak masuk nomor ini. Iya, oke, Mm-mm. oke, iya. Ya mudah-mudahan di Babulu sampai Penajam bisa pakai Iya. dari kopinya Kai kan lumayan. Iya. Heeh. Nanti Mas Andi bantu ke pemerintahan. Tapi yang belinya ini Pak, ceritanya Iya. yang beli ini orang dari Banjarmasin tuh Orang Pak. dari Banjarmasin. Iya. Dia dicampurnya, nah, baru dia ekspor ke Surabaya dia bilang. Oh. Iya begitu. Untuk campuran Enggak nih. sampai puluhan ton, ratusan ton. Ah. Itu ya. Iya, iya, iya. Saya punya laku ini. Iya. Baru Kalau- sama aku ini tadi ya. Ya, kalau anda milih-milih untuk di sini-sini aja tidak laku, tidak ada kualitasnya punya ku ini. Iya. Iya. Tapi enggak apa-apa. Nggak yang penting. apa-apa kan? Iya. Yang penting ada produk dari Babulu. Iya. Nanti kalau bisa Mas Andi bikinkan produknya, ya kan, Iya. merek dagangnya, ya seperti itu supaya ini berkelanjutan terus-terusan. Yang sayang kalau sudah ganti sawit ya apa? Iya, Nggak bisa jangan. ngopi lagi. Ya sama juga yang beli ini kan dia campur-campur juga. Iya. Cari yang kualitas bagus-bagus tuh dia campur-campur. Tapi dia ekspor banyak itu. Mm. Jadi enggak perhatikan mutunya itu dia. Iya, Iya. betul, Iya. nggak apa-apa. Heeh. Ya untuk sementara, ya untuk ya buat kembalinya kan ke Kai lagi ya, untuk Kai makan mungkin buat seperti itu ya. Iya. Ya mudah-mudahan terus ada sih, jangan sampai Jangan sampai punah lah ya gitu punah. ya. sayang, Yang sayang. Jadi- lumayan loh gua. jadi kayak setelah saya dulu pernah ke sini, baru kembali, baru ke sini lagi, terus saya pernah sekarang alhamdulillah saya bisa bawa teman yang benar-benar ahli dari kopi juga, yang boleh saya bawa ke sini. Jadi mereka penasaran nih, teman-teman yang dari luar Babulu, yang di Balikpapan maupun Samarinda itu penasaran, kok ada sih di Babulu, di Penajam tuh kebun kopi gitu. Nah kepenasarannya teman-teman ini saya bawalah ke sini. Ini loh ada 2 hektar masih murni dengan natural gitu ya. Nah ya gitu, cuman apa itu biji kita tidak sama dengan biji mereka yang ada di luar Enggak. Kalimantan kan gitu loh. Iya. Karena kita Apalagi ini sudah turun temurun nih tanaman orang. Ya, Iya. ya. Kalau aku sendiri yang nanam kan jaraknya kan diatur. Nah, ya sebenarnya seperti itu Iya. ya kan. Ya. Dan lagi panennya juga teratur. Ah. Ini tidak teratur saya punya ini. Kalau banyak hujan itu Hmm. ada yang berbuah, ada yang tidak. Ada yang berbuah, ada yang tidak. Iya. Kalau panen berapa bulan biasanya? Hah? Berapa lama kalau mau panen? Jangka waktunya? Paling-paling kalau banyak hujan turun berkembang itu dia. Iya. Gitu Berkembang ya? dulu. Ah. Iya, iya. Tapi kalau sudah berkembang tuh main 9 bulanan itu baru panen. Baru panen, Oh. baru sampai merah itu ya. Iya, baru dia masak itu. Gitu. Dari kembang itu ya. Iya, iya, iya. Cukup lama berarti 9 Iya. Lama saya bilang. 9 bulan ya kan. Namanya kita juga dengan cuaca kita juga yang beda-beda. Iya, kan, iya. ya. Apalagi di sini Cuaca kita. nggak bisa ditebak. Nggak bisa tebak cuacanya. Kalau terlalu banyak hujan juga Pak, Iya. buahnya ini tidak begitu tidak begitu lebat dia. Iya, terlalu banyak hujan itu ya. Kalau tidak ada kemarau juga begitu juga dia. Hujannya Dia. apa buahnya juga enggak begitu banyak. Iya, begitu banyak juga dia. Iya. Benar. Iya. Karena kebun ini kan kalau ini banyak hujan itu, yang sebelah sini berkembang, Iya. yang sini belum. Belum. Iya, Iya, begitu iya. dia. Tapi kalau kemarau agak lama, Heeh. baru hujan, serentak dia berkembang semua. Iya, serentak. Iya.
langsung rata. Nggak ada yang gilir-giliran Nggak lagi. ada lagi, Nggak gitu. ada gilir-giliran. Iya, kayak. Iya. Itu kalau sebenarnya kayak kita juga ya kita lagi berusaha ya kan, kayak sekiranya kita cuman hanya ingin menawarkan harapan kita, kayak misalnya kita rencana kalau memangnya kita nanti sudah berusaha ada dana ataupun ada yang sponsorin ataupun ada apa ya, maksudnya kita pengen buat kayak rumah kaca kayak di sebelah kayak di lahannya kayak di sini, maksudnya rumah kaca itu untuk penjemurannya kai biar nggak di tanah lagi, harapan kita kan selama ini kan kai kan di bawah nih. Iya, di Nah, tanah. nah harapan kita kalau kita di kaca kan nanti bisa dihampar gitu kayak yang kayak Iya. kita jemur ikan asin lah kasarannya kan. Jadi di situ kayak nggak usah nutupin lagi, jadi rumah Iya. kaca itu nanti mau Lindung, panas mau ya. hujan kan sudah di situ sudah Iya. kena sinar matahari. Iya. Nah rencana kita cuman itu sih, harapan kita semoga minta doanya juga apa itu namanya kita dapat sponsor ataupun orang atau pribadi kita nanti bisa membuatkan itu, karena kalau misalnya itu bisa terrealisasi, harapan besar saya harga jualnya kopi kita pun juga ada nilainya gitu. Jadi dari situ kan kita hampar, misalnya kayak habis panen nggak perlu disimpan di karung lagi seperti dulu, jadi langsung ditaruh di situ, dihampar di situ, berarti pun kita juga bisa nyortir, oh ini yang nggak jelek dan sebagainya kan bisa. Nah maksud saya jadi yang bisa kita pilih juga yang merah mana sebelah sini, atau kan kita buat kayak sortiran kotak-kotak, jadi panen langsung tuang situ, enggak langsung kan sinar matahari kan langsung masuk juga kan. Kayak enggak usah, nanti ketika sudah kering baru dikemas kayak di karung. Nah harapan kita sih, rencana saya dan teman-teman pun juga pengennya melaksanakan merealisasikan itu kayak mudah-mudahan, karena gini kayak mohon maaf, ketika yang saat ini sudah yang saya selama ini saya ambil kopinya kayak kan jemurnya di bawah. Nah itu kalau kita buatkan rumah kaca itu untuk proses pengeringan, nah jadi kan rasa tanahnya sudah tidak ada, asli murni buahnya itu ada gitu loh maksud saya kan. Nah itu biar nilai tambah jualnya tanaman kopinya kayak itu lebih gitu harapannya kita. Jadi alangkah baiknya juga misalnya nanti itu sudah bagus, lebih bisa punya nilai jual lebih, jadi produknya penajam, unggulannya penajam. Nah biar juga warga sekitar ketika melihat itu bisa berbondong-bondong lagi menanam kopi yang variannya lagi yang berbeda, jadi contoh lagi, karena lingkungan kita ini kan agak sedikit di gunung nih, di STN ini ya kan, di daerah kita ini. Jadi menurut saya potensi gitu loh untuk kopi yang lebih varian baru lagi kayak gitu. Nah, karena cukup banyak sudah sawit kita di sini ya kan, dan kita bingung nih kalau sawit nggak mungkin bisa dijadikan kopi, nggak mungkin bisa dikolak. Sawit pasti harus ke pabrik ya kan, nggak mungkin sawit kalau kita nggak jual ke pabrik nggak jadi duit nih. Kalau kopi masih banyak nih yang mau ngambil ya kan, nggak cuma satu orang nih. Gitu loh. Jadi orang dari luar ketika ngeliat kopi kita pasti mereka akan lihat sini karena penasaran dengan Kalimantan, dengan udaranya, cuacanya yang panas, ya kan? Kok di sini ada kopi nih, ya kan? Gitu pasti mereka penasaran rasanya gimana, bentuknya gimana. Terus banyak masih varian yang mereka ingin tahu di sini kan. Seperti itu. Itu sih harapan kita kayak ketika misalnya nanti itu bisa terrealisasi, saya terima kasih banyak gitu loh, maksudnya nanti siapapun yang akan membantu. Ya mudah-mudahan aja. Ya itu jadi kayak juga enak gitu loh maksud saya kan. Selama ini kan kayak numpuk dulu di karung kayak gitu kan. Tapi kalau kita buatkan tempat untuk penjemuran itu kan lebih mudah, cocok kan kayak kan gitu loh. Nggak meringankan beban anunya kayak juga untuk anunya kerjanya gitu loh. Ya, harapan saya yang kalau misalnya dulu sekilonya 10.000 ataupun berapa misalnya kan, bisa jadi lebih lah nilai jualnya. Itu sih yang harapan saya kayak biarkan usahanya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Iya, semoga kita bisa bantu dan cepat merealisasikan insya Allah lah. Nanti saya berjuang itu nanti entah itu nanti dari sektor manapun, harapan saya walaupun 2 kali 2 meter nah tapi kalau 2 kali 2 meter rumah kaca, tapi kan dia ruangnya kan banyak nih, bertingkat kan dia kan. Iya kan bertingkat kan, kayak kan bisa kita tampar kayak anu tuh kayak punyanya paranet apa itu namanya, dari hitam, jaring hitam itu kan kayak kan airnya pun sudah bisa langsung turun dia kan. Nah harapan sih seperti itu kayak entah itu nanti jaring hitam ataupun kawat kan lebih kuat juga kalau kita basakan. Nah itu biar bisa dia benar-benar kering. Nah gitu. Itu sih kayak yang mau saya sampaikan, kedatangan kita ke sini, dan kita juga niat juga silaturahmi dengan seperti itu.
bagus aja. Mudah-mudahan itu minta doanya kayak itu. Bismillah. Bismillah kan gitu. Ya karena kita loh sudah produk kita atau biji kita sudah kita cara pemanenannya, cara perawatannya itu sudah beda kan. Iya. Jadi harga juga harus beda kan Iya, gitu. karena kualitasnya berubah. Berubah gitu kayak. Sembrono, nggak sembrono. Iya. Gitu kayak maksud saya. Iya. Selama ini kan mereka mentang-mentang kita sudah lihat agak berubah, agak kurang baik, mereka senang, wah ini harganya sekian nih, pasti Iya. gitu kan. Kurang kolak itu gitu memang. Iya. Kita nggak punya nilai anunya gitu kan, mestinya harapan saya sih di situ kayak gitu. Jangan sampai kita yang di kebun kalah dengan yang terkulaknya ini tadi gitu. Kalau bisa ya sama lah gitu ya kan. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan Ya. kayak gitu loh. Mudah-mudahan ke depannya. Sanggup, Betul. nggak sanggup maninnya aja. Apalagi mikulnya dari bawah gunung itu kan. Betul. Iya, kalau kopi ini kan biar anak-anak kecil bisa metik, Betul. dia bisa metik. Iya. Iya, gitu. Ini punya aku nih enggak teratur. Kalau yang kopi teratur kan diremajai rendah-rendah aja. Iya. Ya. Daunnya itu barisannya diatur. Iya. Dia juga buahnya juga enak, metiknya enak. Iya, bisa mekar Iya, gitu. iya. Pakai bangku aja sudah bisa. Iya. Kalau ini harus begini Iya, dulu menarik. iya, harus tarik atau manjat kayak itu. Tapi yang sudah diremajain ada berapa kira-kira kayak? Belum ada ya. Yang sudah misalnya sampai rawat jadi remaja jadi agak rendah-rendah itu sudah ada belum ini? Sudah ada. Ada sudah ya. Nah, sebagian ya? Dia enggak baris begitu. Mana yang tua-tua itu saya Remajain. saya Oke. remajain, ya. Iya. Pas mau rencana tadi langsung mau ngambil kopi cuman apa stoknya habis. Nggak ada. Habis ya. Iya, iya. Iya.